Nah, pertama adalah Millennial Kingdom of God. Kita mesti tahu apa ini, ya. Tentunya saudara lihat di sini bahasa Indonesia adalah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, perlu dipahami kalau saudara buka di Alkitab saudara itu benar-benar literally 1000 tahun damai. Nah, ini belum pernah terjadi dalam sejarah ya. Sejarah umat manusia. Kalau kita lihat dari sejarah, itu human history itu baru berjalan 6000 tahun dan belum pernah ada dalam kurun waktu 1000 tahun itu damai. Maksudnya damai, nggak ada perang. Bukan berarti nggak ada orang jahat ya, tapi benar-benar damai. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kita akan lihat dari bukan hanya dari kitab Wahyu, tapi dari perjanjian lama di profesi-profesi, nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama yang mengacu ke era ini, kerajaan 1000 tahun damai. Oke, kita mulai dulu dari ini ya, dari Revelation dulu. Ada di mana itu? Tentunya di Revelation 20. Ya. Oke, boleh yang bahasa Indonesia, Revelation 20 1 sampai 10. Bahasa Indonesia, siapa yang pegang bahasa Indonesia? Ya, silakan dibaca. Revelation 20 1 sampai 10 bahasa Indonesia. Please. Anyone? Real quick. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, stop dulu sampai situ. Ya, jadi setan akan diikat 1000 tahun lamanya. Dan saudara lihat di situ ya. Di situ ada having the key to the bottomless pit. The key to the bottomless pit. Ya, kita tahu, kita udah pernah membahas ya waktu itu tentang neraka atau hell. Itu selalu digambarkan posisinya di bawah, ya. Dan heaven selalu digambarkan posisinya di atas. Dan di situ dikatakan having the key to the bottomless pit. Kalau saudara baca ini, mestinya saudara langsung stop dan lihat, oh berarti bottomless pit itu ada kuncinya. Tuh, ya. Sehingga pada saat itu dibuka, ada tawaran dimasukkan ke situ, dikunci, ya sudah dia terkunci di situ. Dan ini dikatakan, ya, he laid hold of the dragon, ya, ular naga itu kita bicara Antichrist, ya, the serpent of old who is the devil, Satan, and bound him for 1000 years. Nah, kalau saudara masuk terus, saudara nggak absen, saudara akan tahu ini kejadiannya kapan. Ya, nanti di bagian akhir saya akan bawa lagi timeline ya. Selalu kita go back to timeline. Karena pada saat saudara mempelajari end times, penting banget tahu urutan kejadian. Apa yang terjadi sehabis apa. Jadi bukan cuma lihat, oke ini ada yang namanya kejadian bahwa penjahatnya pokoknya ditangkap, ya. Terus dimasukkan ke bottomless pit. Boleh sekali lagi ayat 2-nya, Zen? Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Yes, 1000 tahun. Ya, lanjut ke 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, ada banyak detail. Jadi saudara, sekali lagi perhatikan baik-baik. Ada kerajaan yang damai selama 1000 tahun, ya. Dan pada saat ini kenapa bisa damai? Ya karena penjahatnya ditangkap, dimasukkan ke sini, jurang maut kalau bahasa Indonesia, bottomless pit, dan diikat, tapi tidak selamanya, sayangnya cuma 1000 tahun. Dan dikatakan, ya, supaya dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Berarti pada zaman itu bangsa-bangsa tetap ada. Nah, kalau saudara ingat dua minggu lalu kita belajar ini ya, Armageddon. Armageddon itu adalah perang, ya, di mana Yesus tuh kedatang kedua kali ya. Yesus turun dan memerangi Antichrist, musuh-musuhnya. Dan semua yang bergabung dengan Antichrist itu dihabisi. Ingat ya, 2 minggu lalu kita belajar itu, dihabisi.
Nah, tapi ternyata kita bicara seluruh dunia, ini masih ada sisanya. Kita bicara sisanya adalah orang-orang ya, katakanlah bangsa-bangsa masih ada sisanya. Tidak semua habis tentunya. Dan penjahatnya, si ular naga, setan itu diikat selama 1000 tahun supaya dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Karena selama 1000 tahun ini akan berlangsung sebuah kerajaan damai yang rajanya adalah Yesus sendiri. Ya, sehingga bisa damai karena penyesatnya diikat. Tapi setelah 1000 tahun berakhir, dilepas lagi. Nah, mungkin saudara sudah mulai bertanya, kenapa mesti dilepas lagi sih? Nggak sekali aja ikat selamanya. Ya. Yes. Ya. Waktu itu udah ada yang tanya saya, kenapa diikatnya cuma 1000 tahun tidak selamanya? Saudara kalau nonton film mesti lihat kalau film itu orang baiknya di depannya kalah dulu gitu kan. Penjahatnya matinya belakangan gitu. Ya nanti saudara akan tahu kenapa kok hanya 1000 tahun tidak selamanya. Lanjut ya, ini lanjutannya. And I saw thrones. Kalau di bahasa Indonesia tadi lanjutannya apa? Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Yes. Nah, lihat, ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat banyak orang-orang, jiwa-jiwa yang mati selama masa penganiayaan. Lihat itu ya, yang di highlight itu. Ya, yang mereka, saudara tahu waktu kita belajar di Tribulation, mereka yang menolak memasang tanda Antichrist di tangan kanannya atau di dahinya, mereka akan mati. Tapi ternyata ada yang lolos juga. Nah, ini jiwa-jiwa yang mati ini diselamatkan. Nah, ini jiwa-jiwa yang mati ini yang dilihat oleh si Yohanes. Di situ dijelaskan, who had not worshipped the beast or his image. Jadi mereka yang menolak memasang tanda di dahinya dan di tangan kanannya, mereka menyerahkan nyawanya, mati untuk Kristus. Lanjut boleh bisa? Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya, orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Saudara tahu ada kebangkitan pertama, tentu ada kebangkitan kedua. Ya, nanti kebangkitan kedua itu cuma ada itu. Kebangkitan kedua itu yang terakhir, orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan juga. Tapi hanya cuma kayak pindah, dibangkitkan dari sini, dicemplungin ke lake of fire. Ya, udah di situ selamanya, nggak bisa kemana-mana. Tapi dikatakan ada kebangkitan, jadi dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam lake of fire yang terakhir. Lake of fire itu adalah perapian kekal yang menyala-nyala. Bottomless pit itu belum final, bukan tempat terakhir bagi iblis dan antichristnya. Yang terakhirnya nanti di lake of fire. Tapi kalau saudara masih ingat waktu kita mempelajari tentang antichrist, ya, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya terjadi perang Armageddon, maka antichrist, the person of antichrist ada 3 kan? Ingat ya, ada nabi palsu, ya, ada antichrist, ada ular naga ini. Ya, 2 di antaranya nabi palsu dan antichrist itu sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lake of fire, perapian yang menyala-nyala. Sisa 1, yang 1 hanya tanda kutip di penjara di jurang maut, di bottomless selama 1000 tahun. Untuk nanti dilepas lagi, baru terakhir finalnya nanti masuk juga dia. Hopefully saudara masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat. Boleh lanjut misalnya. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, kematian kedua itu yang terakhir. Dan dimaksudnya kematian kedua itu yang terakhir pada saat orang dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Itu the second death. Ya, please lanjut. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Yes. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, perhatikan, penting banget. Mereka akan memerintah 1000 tahun. Ya, kita udah sering belajar bahwa kita akan ikut memerintah bersama Yesus di kerajaan damai 1000 tahun.
Nah, tapi jelas sekali siapa yang memerintah. Tidak semuanya ikut, saudara. Tidak semuanya ikut. Termasuk orang-orang yang mati di dalam masa penganiayaan, mereka yang menolak memasang tanda di tangan dan di dahi, mereka mati sebagai martir, itu pun akan ikut memerintah. Sebagai apa? Jelas sekali, priest of God, ya, sebagai priest of God memerintah. Nah, di sini ada kata-kata priesthood. Saudara, saya belum sempat share tentang priesthood. What is priesthood? Kalau ada priesthood, berarti ada sistem keimaman. Ada priest, ada imamnya, berarti ada sistemnya. Karena kalau nggak perlu imam. Ngerti maksudnya, saudara ya? Ya, kalau saudara di perjanjian lama itu ada sistem keimaman, maka ada imam-imam yang dipilih. Imam-imam tersebut harus melakukan tugas keimaman. Ya. Dan nanti ada lagi ternyata diperlukan imam untuk apa? Lanjut, boleh. Ayat ke-7. Yes. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Yes. Ya, tadi saya sudah sampaikan, iblis hanya dipenjara selama 1000 tahun. Belum selamanya, belum. Jadi itu belum final judgment buat iblis. Ya. Jadi dimasukkan ke jurang maut cuma 1000 tahun, tapi dilepas lagi. 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ya, perhatikan detailnya. Ya, begitu dia dilepas, iblis dilepas, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa. Ingat ya tadi ayat yang sebelumnya, dia diikat supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Tapi setelah 1000 tahun berakhir, dia harus dilepas, maka dia akan menyesatkan bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk melawan pemerintahan Yesus Kristus 1000 tahun damai. Jadi dia akan menyesatkan bangsa-bangsa. Lihat, deceive the nations. Ya, maka akan terjadi peperangan lagi yang namanya Gog dan Magog. Kalau saudara baca di Alkitab ini, informasi tentang Gog and Magog ini tidak banyak. Ya, maka terjadi banyak interpretasi. Para teologian di seluruh dunia melakukan interpretasi. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Ada yang bilang Gog ini nama orang, Magog itu nama tempat. Tapi yang bilang no, Gog and Magog itu adalah person, ya, atau karakter dari seorang pemimpin bangsa yang akan muncul nantinya pada akhir zaman. Kita tidak tahu saudara. Gog and Magog, tapi most likely ini adalah person. Mungkin orang yang sangat berpengaruh, yang bisa punya pengaruh yang bersifat global nantinya di seluruh dunia. Dan dikatakan mereka akan bersatu dengan iblis, dan jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung, seperti pasir jumlahnya. Apa yang akan mereka lakukan? Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Yes. Nah, jadi ada peperangan. Kalau saudara lihat, Yesus datang kedua kalinya terjadi perang. Kita udah pelajari namanya Armageddon. Peperangan itu adalah pada saat Yesus menghabisi musuh-musuhnya Antichrist. Dia datang bersama para kudusnya, yaitu termasuk saudara dan saya. Tapi pada saat Gog Magog ini, kalau informasi dari Alkitab yang kita lihat, Yesus nggak perlu repot-repot perang lagi. Apa yang dilakukan terhadap para musuh? Nih, yang merah ini. Fire came down from God. Kalau bahasa Indonesia apa tadi? Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya, dari langit ya dibilangnya. Tetapi dari langitnya. From God. Menghanguskan mereka. Jadi kayak, ya udah. Kali ini hangus, pakai api. Ya, God Himself. Tuhan Allah sendiri. Nah, sekarang nomor 10, ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya. Nah, ini yang terakhir, ayat 10. Iblis, ya, yang menyesatkan mereka, who deceived them. Mereka itu siapa? Bangsa-bangsa. Dilemparkan ke dalam lautan api, lake of fire. Di mana di dalam lake of fire ini sudah ada 2 rekatnya terdahulu. Ya, ingat. Di mana binatang, the beast, dan
false prophet sudah nyemplung situ dulu kan. Kalau saya tanya, saudara tahu nggak nyemplungnya kapan mereka? Dua ini. Dari sebelumnya. Iya, kapan itu? Pada saat Armageddon ya. Mereka kalah, langsung cemplung ini, dua ini. Yang ini belum. Yang ini belum. Nyusul, tapi ini nyusul. Ya. Ini detail, jadi please don't miss this. Ya, kapan terjadinya, apa yang terjadi dan di mana? Itu yang penting, karena makanya saya banyak yang highlights. Ya. Lalu yang terakhir, apa yang terjadi? And they will, bahasa Indonesia apa ini? They will be tersiksa siang malam sampai selama-lamanya. Siang malam sampai selama-lamanya. Nah, saudara mesti bayangkan apa yang terjadi di dalam sini. Ini makanya disebut tempat penyiksaan abadi, karena mereka dimasukkan, dicemplungin situ. Mereka akan disiksa siang dan malam forever and ever. Nah, coba bayangkan, disiksa. Kalau saya baca ini sih, saya heran. Disiksa berarti mereka nggak mati, nggak mati tuh. Cuman disiksa tapi nggak pernah berhenti karena forever. Lain kalau mati udah, tapi ini disiksa terus selamanya. Jadi itu yang terjadi di dalam sini. Lake of Fire, tempat penyiksaan. Nah, 3 tokoh utama sudah masuk sekarang. The devil, the beast, the false prophet. Tiga-tiganya masuk. Apa 3 itu? The person of Antichrist, ingat ya. Plus seluruh orang yang pada saat itu bergabung dengan mereka, yang menerima tanda, nah itu masuk. Pokoknya semua penjahatnya dikumpulin di sini hanya untuk disiksa siang dan malam selama-lamanya. Pertanyaan, kapan ini terjadinya? Kapan terjadinya? Yes, setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi pada saat kerajaan 1000 tahun damai itu benar-benar damai. Ya, nanti di timeline terakhir. Nah, profesi. Lihat, ini ada beberapa hal yang perlu kita highlight. Ya, Lukas 13, 31, 33. Nah, kalau kita lihat kerajaan 1000 tahun damai itu tentunya ada rajanya, maka disebut kerajaan. Rajanya siapa? Yesus sendiri. Nah, profesi-profesi yang kita baca di Perjanjian Baru bahkan itu mengacu kejadian yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Ya, boleh. Bahasa Indonesia, Lukas 1, 31 ke 33. Lukas 1. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini malaikat Gabriel kepada Maria, please. Dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Yes. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Profesi disampaikan Gabriel. Iya, Yesus akan menjadi raja dari kaum keturunan Yakub, berarti apa? Israel. Dan kerajaannya there will be no end, forever. Nah, ini belum terjadi kan waktu Yesus di bumi toh? Belum. Yesus di bumi memang dia memposisikan dirinya sebagai king. Karakter king sudah dia bawa, tapi kerajaannya kan belum kelihatan. Makanya bangsa Israel kan nggak terima dia. Ya, waktu itu saya sudah sampaikan, mereka melihat bahwa ada suatu saat raja yang benar-benar akan membebaskan mereka, bangsa Israel, dan mengembalikan the whole nation of Israel. Karena mereka tahu profesi-profesi perjanjian lama. Tapi ternyata yang muncul seorang naik keledai, tukang kayu. Mereka nggak tahu, nggak nyadar bahwa itu juga akan terjadi. Tapi nanti saat Yesus datang kedua kali, benar-benar dia naik kuda, bukan lagi keledai. Ya, tidak lagi sendiri dengan para nelayan, tidak, tapi dengan para pasukannya yang juga naik kuda putih. Gitu loh. Tapi itu nanti ternyata. Oke. Revelation 5:10. Ya, saya bacakan aja, cuma satu ayat. And he made us kings and priests to our God, and we shall reign on, di mana saudara? The earth. The earth loh, ini bukan heaven. Ini kan belum terjadi toh. Ya. He had made us kings and priests. Makanya tadi ada kings and priests. Kings kita itu bicara seseorang yang memerintah. Priest itu ada sistem imaman ya, yang akan nanti di-establish lagi pada saat kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan memerintah. Kalau saudara ketemu kata reign, memerintah,
stop right there dan lihat detailnya. On the earth, kita akan memerintah bersama-sama dengan the King of Kings, Yesus sendiri. Matius 25, 31, 32, ya silakan. Matius 25, 31, 32. Please, bahasa Indonesia. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, ini profesi sendiri, Yesus sendiri yang ngomong. All the nations, segala bangsa. Ya, makanya tadi saya bilang bangsa-bangsa itu masih ada. Bangsa-bangsa itu masih ada pada saat kerajaan 1000 tahun. Tapi maka dikatakan King of Kings. Cuma ada one single king. Mereka semua tunduk. Ya. Nah, nanti kita akan belajar sedikit lebih jauh seperti apa pemerintahannya. Satu lagi, 1 Korintus 15, 24 dan 5 saya bacakan ya, satu ayat. Then comes the end, akhir. When he delivers the kingdom to God the Father. Ini nanti endingnya. Ya, he, huruf besar, Yesus sendiri akan mengembalikan kerajaan kepada Bapa, God the Father. When he puts an end to all rule and all authority and power. Di situ menjelaskan tidak akan ada lagi yang berkuasa kecuali dia sendiri. Put an end all authority and power. Ya, oke, next. Seperti apa nanti ya terjadinya? Nah, ini yang kita bertanya-tanya. Kerajaan 1000 tahun damai berarti lamanya 1000 tahun. Kan kondisinya damai, bentuk pemerintahannya kingdom. Teokrasi, kenapa teokrasi? Bukan demokrasi. Karena hanya Allah ya. Ya, karena pemerintahnya, ya, governornya, yang rulernya, Theo itu God, Tuhan sendiri. Maka itu bukan demokrasi. Demokrasi dan bentuknya kingdom. Nah, ini kita bicara bentuk pemerintahan negara tersebut. Kita bicara 1000 tahun damai itu kingdom. Millennial kingdom. Kingdom itu beda sama demokrasi, saudara. Kalau demokrasi saya jelaskan sedikit. Kalau demokrasi itu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi itu bisa bahaya. Kenapa? Karena jika rakyat tidak setuju dengan pemerintahnya, maka rakyat bisa berkumpul, mengumpulkan massa dan membuat amandemen supaya pemerintahnya turun. Itu demokrasi. Itu yang terjadi kan di banyak negara. Ya, karena memang kekuasaan di tangan rakyat. Dia nggak suka sama presidennya, sama pemerintahnya, bisa membuat amandemen. Pokoknya jumlahnya banyak, ayo mari kita turunkan pemerintah kita. Tapi kalau teokrasi nggak ada cerita. Kingdom nggak bisa. Kingdom itu mutlak, si raja yang bikin hukum. Suka nggak suka, udah terima aja. Kalau rajanya baik, rakyatnya sejahtera. Tapi kalau begitu rajanya bengis, katakanlah jahat, ya udah menderita rakyatnya. Nggak bisa berbuat apa-apa karena segala sesuatu milik sang raja. Termasuk tanah, kekayaan alam, hasil bumi, termasuk manusia-manusianya, itu kepunyaan raja. Ya, itulah kingdom, sistem. Nah, itu sistem. Dan kalau kita lihat nanti seperti apa kerajaan 1000 tahun, Yesus akan memerintah sebagai king, dia diktator. Nah, kalau kita dengar kata diktator, biasanya di kepala kita langsung berpikir, oh itu berarti sesuatu yang negatif toh. Karena dalam sejarah manusia, saudara pelajari, biasanya diktator itu nggak ada yang baik. Itu jahat. Diktator itu jahat, rakyatnya menderita. Tapi ini lain. Karena ada apa? Dia righteous dictator. Nah, kenapa Yesus memerintah sebagai diktator? Dia menjalankan pemerintahan dengan hukumnya. Nah, Yesus waktu berjalan di atas muka bumi, dia sudah menunjukkan sebetulnya. Maka Jesus is so close-minded. Dia tidak open-minded. Dia bilang, I am the way, the truth, and the life. Maksudnya apa? Kamu nggak bisa lewat mana-mana lagi. Cuman ini. Jadi pada saat dia berkata A, kamu nggak bisa pakai B dan C. A. Kamu suka apa nggak suka? Dictator. Tapi righteous. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya kebenaran. Nggak ya maksudnya ya? Jadi jalan-jalannya dia itu tidak bisa ditawar. Yesus waktu di bumi udah begitu kan? Iya kan? Ya. Dia nggak peduli orang nggak suka sama dia. Dia nggak peduli kehilangan pengikut. Dia ngomong apa adanya. Apa Bapak ngomong sama dia, dia sampaikan.
righteous keluar dari mulut dia. Nah ini akan dia buat nanti pada saat di bumi. Coba Zakaria 14, 16 sampai 18. Kecil suara tulisannya. Itu profesi. Ya, bahasa Indonesia. Zechariah 14, 16 to 18. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja. Ya, stop dulu. Akan datang sujud menyembah pada Raja. Kita tahu rajanya siapa ya? Bangsa-bangsa. Makanya tadi saya bilang bangsa itu masih ada. Akan menyembah Raja. Lanjut boleh? Kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, lanjut. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari Pondok Daun. Nah ini profesi perjanjian lama yang banyak para ahli Alkitab theologians mengartikan ini belum terjadi. This is something in the future. Something in the future pada saat Yesus memerintah sebagai diktator, righteous dictator. Dia menetapkan sebuah rule yang nggak bisa dilanggar. Contohnya ini kalau dilanggar ya ini, kalau kamu nggak datang ada konsekuensinya. Salah satu contohnya tidak akan ada hujan. Nah, tapi kalau kita lihat di situ kok bicara tentang ada Feast of Tabernacles. Ya. Semacam kayak hari raya yang sebetulnya sudah dari sekarang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah kita tahu bahwa bait suci yang ketiga harus berdiri harus berdiri dulu. Kenapa? Karena di Alkitab dibilang bahwa Antichrist akan menduduki bait suci tersebut dan mengaku dirinya sebagai Christ in the place of Jesus. Betul? Antichrist. Kalau saudara bolong sekali, saudara pasti bingung. Iya. Jadi kemungkinan itu akan terjadi lagi in the future. Sekali lagi bahwa profesi di perjanjian lama itu diinterpretasikan tidak selalu sama oleh satu orang dengan orang yang lain. Ya lanjut biar cepat. Itulah hukuman dosa Mesir. Yes. Oke, now nextnya adalah seperti apa? Peace, no war. Gak ada kesempatan untuk perang. Gak ada. Diktator, peace, maka disebut kerajaan damai 1000 tahun. Maika 4 ayat 3, silakan. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Yes, next. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Menarik ini. Halo? Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ya. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Nah itu kan belum terjadi loh. Makanya tadi saya bilang belum pernah dalam sejarah ada kurun waktu dalam sejarah manusia 1000 tahun nggak ada perang. Tapi itu akan terjadi, profesi. Bahkan mereka udah nggak perlu pedang lagi. Pedangnya diubah menjadi mata bajak karena nggak perlu lagi. Tidak ada peperangan. Ya kan? Tombaknya juga semuanya diubah menjadi perkakas pertanian. Nation shall not lift up sword against nation. Bangsa tidak lagi akan berperang melawan bangsa. Itu belum pernah terjadi kan? Belum pernah terjadi. Yang kita tahu dari sejarah, dari sejak manusia ada, perang itu selalu ada. Sampai yang terbaru kemarin, perang. Tapi ini belum pernah terjadi. Nah ini baru nanti kan 1000 tahun damai. Maka disebut 1000 tahun damai. Gak ada perang. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak memberi ruang bagi mereka yang kamu gak mau ikut aturan. Diktator itu kan gitu ya. Dia mendiktate apapun. Diktator gitu kan. Tapi biasanya jahat. Tapi ini righteous dictator. Dictator itu mendiktate. Ini loh, kamu harus hidup kayak gini. Rule-nya gini. Kalau kamu gak ikut, konsekuensinya ada. Tapi semua yang didiktekan oleh penguasanya nanti itu sesuatu yang benar. Ya, karena siapa yang berkuasa? Yesus sendiri. Ya, itu seperti itu. Ya, Yesaya 2 ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mirip ya?
Next. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub. Ya, cukup sampai situ saya rasa. Ya, jadi itu sudah dinubuatkan di Maikah 4 ayat 3 dan Yesaya 2 ayat 4, mirip sekali isinya. Dan itu sekali lagi belum pernah terjadi. Nah, this is something in the future. Benar-benar kerajaan damai. Bahkan no sins, dalam arti tidak ada kompromi terhadap dosa. Pada saat yang memerintah Yesus, dia tidak akan berkompromi with sins. Tidak bisa. Benar-benar diktator, but righteous dictator. Nah, apakah orang akan suka kira-kira? Ya belum tentu. Kalau kondisi hati mereka kecenderungannya jahat, ya nggak ada ruang untuk coba-coba, nggak bisa. Tapi memang mereka yang kecenderungan hatinya taat, ini akan jadi lebih baik, gitu loh. Kenapa sekarang yang banyak dipakai adalah sistem pemerintahan demokrasi? Ya, demokrasi setiap orang punya suara, berhak menentukan pendapat, betul kan? Bahkan nggak suka sama pemimpin bisa diturunin. Tapi apa bisa kita menurunkan yang ini pemimpinnya? Nggak bisa. Suka nggak suka, terima aja. Kalau nggak mau, terima konsekuensinya. Demokrasi setiap orang punya suara, meskipun suaranya tidak sama dengan hukum yang berlaku. Tapi pada saat Yesus memerintah, hukumnya A, B, C, kamu harus ikut. Nggak bisa nggak. Ini yang terjadi. Dan ini belum pernah terjadi. So this is something in the future. Ya, very strict. Bagi beberapa orang akan mengatakan, oh ini berat sekali, very strict. Karena ya itu tadi kita udah bahas. Ya, Yesaya 66 ayat 64. Ayat 24. Yesaya 66 ayat 24. Lanjut aja deh. Yesaya 14 ayat 16 deh. Itu soalnya udah 2 minggu lalu. Yesaya 14 ayat 16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Kita dia yang telah membuat bumi putar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berbangsa. Nah, ini menarik sekali. Kita akan bertanya-tanya, ini bicara tentang apa? Yesaya 14 ayat 16. Nah, jadi begini saudara. Saya kemarin bicara juga sama Cibareng. Hopefully on this one day saya dapat satu session, mudah-mudahan, karena kita ada sisa satu session. Saya akan jelaskan tentang angelic being. Karena angelic being bukan bicara tentang angel, tapi angelic itu ya angels yang baik sama yang jahat. Waktu itu kita sudah belajar tentang neraka. Tapi kali ini penghuninya angelic being. Angels itu ada apa aja, apa yang bisa dilakukan, ada berapa hierarkinya. Sebaliknya juga angels yang darkness. Nah, ini menarik karena itu lihat Yesaya 14 ayat 16. Those who see you will gaze at you. Ini bicara orang, you-nya itu si devil, the devil. And consider you saying, is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms? Siapa tadi yang menyesatkan bangsa-bangsa? Iblis toh. Lah kok orang bisa ngelihat? Memang di mana dia? Itu dicemplungin ke bawah, tapi kok bisa kelihatan? Jadi sekali lagi banyak interpretasi terhadap nubuatan-nubuatan yang terjadi yang tertulis di Perjanjian Lama yang belum terjadi. Apakah benar? Karena nggak tahu, saudara pernah dengar nggak? Kalau saudara Google ya di Google bottomless pit, tulis bottomless pit, terus klik image. Saudara kan lihat, ternyata di belahan dunia di mana-mana itu ada tiba-tiba lubang terbuka besar sekali. Kita bukan bicara lubang sumur. Diameternya bisa tidak terbayangkan. Tiba-tiba terbuka di bawah tanah dan orang bisa melihat ke bawah ada apa. Dan yang paling menakjubkan adalah yang bahkan mereka menamainya Gate of Hell. Adanya di Eropa Timur, Turkmenistan. Karena bukan cuma lubang yang menganga dengan diameter mungkin 100 meter lebih, tapi nyala. Ada api di situ nyala, ada gas yang nyala, yang sudah menyala sampai hari ini selama 50 tahun. Saya nggak bawa gambarnya. Silahkan Google sendiri. Scary. Tapi sekarang dipakai buat turis. 50 tahun apinya nggak padam, dan itu 100 meter mungkin ada. Gede banget. Dan orang menyebutnya it's a gate of hell.
Gitu. Nah, apakah benar nanti penjahatnya dicemplungin situ dari atas kelihatan loh itu tuh yang menyesatkan bangsa-bangsa? Apakah seperti itu atau tidak? Kita nggak tahu. Ini hanya interpretasi beberapa theologian. Nah, Matius 5 ayat 30 menarik. Coba baca bahasa Indonesia. Matius 5 ayat 30. Ini juga sesuatu yang menarik. Coba bahasa Indonesia silakan. Matius 5:30. Anyone, please. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jika tanganmu kanan menyesatkan, penggal. Lebih baik salah satu anggota tubuhmu binasa daripada your whole body cast into hell. Apakah ada adegan your whole body cast into hell? Itu udah pernah belajar. Pada saat Yesus datang kedua kalinya, para orang-orang yang bergabung dengan Antikris, mereka yang pasang tandanya dipasang di mana sih? Di sini atau di tangan? Kanan apa kiri? Alkitab bilang apa? Kita udah belajar ya, orang yang ada tandanya itu nggak pakai cerita, masuk langsung, masuk lake of fire. Apa jangan-jangan ini? Kita nggak tahu. Daripada gue masuk itu potong aja. Daripada seluruh tubuh loh. Kita bukan bicara orang jahat mati dan jiwanya masuk. The whole body, your whole body. Gitu. Sekali lagi ini sebuah interpretasi. Nah, seperti apa keadaan 1000 tahun berdamai ini? Ini menarik sekali. Bahwa the curse of Eden itu diangkat, tidak ada lagi kutuk. Seperti apa kehidupannya? Yesaya 32:15. Yes. Kita tahu Adam jatuh ke dalam dosa, lalu ada kutuk yang diucapkan atas tanah. Terkutuklah tanah atas karena engkau, betul kan? Tanah yang dikutuk. Iya kan? Ingat kan kejadian 3 manusia jatuh. Oke, boleh kita baca Yesaya 32 ayat 15 bahasa Indonesia. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Ya, stop dulu. Padang gurun menjadi Kebun buah-buahan. belum pernah terjadi toh. Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Tapi ini seperti zaman Adam sebelum dia jatuh. Ya, kalau kita baca kejadian, walaupun mungkin tidak terlalu detail, tapi kita tahu dia boleh makan apa aja. Buah yang dimakan, bukan daging. Dia nggak makan daging. Adam sebelum jatuh itu dia makanannya bukan daging, saudara manusia. Saudara tahu semua vegetarian. Makanannya biji-bijian seperti burung kali. Wilderness become fruitful field. Seperti apa ini? Seperti Taman Eden before the curse. Lanjut boleh Jimmy. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Akan dianggap hutan, kenapa? Saking besarnya, saking banyaknya kebun buah-buahan. Belum pernah terjadi kecuali di sini sebelum manusia jatuh. Ya. Jadi seperti di reverse, go back to the Garden of Eden. Yesaya 35 ayat 1. Yes. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergiram, padang belantara akan berserak-serak dan berbunga. Yes. Padang belantara, padang gurun akan berubah menjadi kebun bunga. Belum pernah terjadi. Jadi apa yang terjadi di Taman Eden itu sepertinya dikembalikan lagi kondisi seperti itu. Kok bisa seperti itu? Ya, kita tentunya kita hanya bisa membayangkan ya. Kita satu pun belum pernah ada yang ke sana ya. Jadi pada saat kerajaan 1000 tahun damai, kata damai itu bukan cuma nggak ada perang, tapi benar-benar peace yang melampaui akal pikiran kita, itu yang akan terjadi. Ya. Mungkin seperti ini. Yuk, itu. Baca. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Yesaya 11 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan makan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan suara anak kecil akan menggiringnya. Ya. Apa mungkin ini? Belum pernah terjadi ya. Belum pernah terjadi. Tapi
Kira-kira kalau kita baca kisah kejadian, kondisi manusia sebelum jatuh, ya, maka memang manusia tidak makan daging, ya. Jadi tidak saling membunuh, ya. Mungkin seperti gambar ini, itu nubuatan Yesaya 11 ayat 69. Boleh lanjut? Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ya, singa makan jerami. Ya, saudara tahu sejak kapan manusia mulai makan daging? Siapa? Sejak jatuh dalam dosa. Kalau di Alkitab sejak kapan? Sejak Kain mengembalakan domba. Kain berburu. Sejak tuh. Ya, nanti silakan baca sendiri. Boleh lanjut dulu. makan jerami. Oke, boleh lanjut Bu Vincent. Ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular teduk. No. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Lanjut. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, sepertinya belum pernah terjadi. Tidak ada yang orang berbuat jahat. Bukan berarti nggak ada orang jahat, no. Tidak memberi ruang buat orang berbuat jahat. Apa itu? Diktator. Seorang diktator tidak akan memberi ruang buat orang yang tidak setuju sama dia, betul loh? Kita bicara dalam sejarah umat manusia. Seorang diktator ada yang nggak setuju, tinggal dihapus, mati. That is dictator. Diktator ini tapi ini beda. Righteous dictator. Tidak ada kejahatan, sekali lagi bukan berarti nggak ada orang jahat. Lo taunya dari mana? Nah, Revelation 20 ayat 7-10. Oke, kita baca sekali lagi. Sekali lagi. Tadi udah dibaca sebenarnya, coba boleh sekali lagi. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lanjut aja. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, tadi kita udah baca. Api turun dari langit, kita nggak tahu seperti apa, mungkin seperti ini. Sekali lagi ini interpretasi. Nah, tidak ada kejahatan bukan berarti nggak ada orang jahat tadi ya, kita tahu itu. Kenapa? Kita tahu karena penjahatnya diikat. Penjahatnya diikat. Nah, saudara tahu dosa, sin itu tidak terjadi jika tidak ada temptation. Jadi sistem of sin katakanlah itu terjadinya begini. Ya, orang tidak akan berdosa dulu sebelum ada temptation. Apa iya? Yes, betul. Karena sebelum orang melakukan sinful action, dia harus melalui yang namanya temptation. Ada godaan dulu, ada temptation, ya, melalui mata kah, melalui yang didengar kah, melalui panca indera tentunya ya. Lalu ada data yang masuk ke dalam pikiran kita dan diolah oleh jiwa kita. Dan sepersekian detik jiwa kita harus mengambil keputusan, mengambil sesuatu kehendak, ya atau tidak terhadap temptation. Pada saat kita berkata ya terhadap temptation, maka akan terjadi sinful action. Tapi pada saat temptation itu sedang datang, itu sebetulnya belum terjadi dosanya, baru temptation. Temptation datang dari mana kita tahu semua toh? Penjahatnya diikat. Makanya begitu dia dilepas, dia nggak tunggu-tunggu lagi, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa. Karena memang dia penyesat, itu pekerjaannya dia. Gitu loh. Jadi seakan-akan diberi kesempatan, ya, dah nih lepas, dilepasin kan penjahatnya kan, iblis dilepasin. Kita lihat apakah dalam 1000 tahun damai yang diperintah oleh diktator Yesus, apakah masih ada orang-orang yang mau bergabung sama penjahat dan melawan sang raja? Ternyata ada. Berapa orang? Banyak. Jumlahnya seperti mana tadi?
pasir. Masih banyak. Tapi kali ini gak ada ampun. Habis api dari atas menghabisi ya, dan penjahatnya masuk ke perapi yang menyala-nyala dan disiksa selama-lamanya. Ya, pertanyaannya, kenapa harus? Saya rasa saudara sudah mulai tahu mengapa iblis hanya diikat 1000 tahun dan harus dilepas untuk sebentar. Kenapa? Kira-kira? Kenapa harus dilepas lagi? Memurnikan. Ya itu dia. Sebetulnya itu. Sehingga nanti yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar hatinya tertuju kepada Tuhan. Gitu. Temptation-nya ibaratnya sudah gak ada. Begitu yang terakhir. Ya kalau saudara baca lebih jauh lagi, setelah ini kan Revelation 20. Revelation itu berakhir di pasal 22. 2 pasal lagi kalau saudara lihat itu udah bagus semua. Udah damai lagi, ada langit dan bumi baru, karena langit dan bumi yang sekarang akan berlalu. Berlalunya seperti apa tidak dijelaskan detailnya, tapi mungkin dengan bencana dan fervent heat. Cuma ada itu, fervent heat itu api yang saya nggak tahu, mungkin ada meteor datang menabrak bumi musnah dan seterusnya, kita nggak tahu itu ya detailnya. Tapi langit dan bumi akan berlalu dan akan ada yang baru, langit dan bumi yang baru, dan akan ada kota Yerusalem yang turun dari surga. Ya itu silakan baca sendiri, tinggal 2 pasal. Dan apa yang terjadi itu nanti semuanya is just like the original creation. Setelah ini, jadi ini kayak pemurnian yang terakhir. Ya, sebelum 1000 tahun diawali dengan perang dulu kan, Antichrist diperangi semuanya, dihabisi. Saudara udah tahu ya 2 minggu lalu. Oke, lalu masuk damai 1000 tahun. Sesudah itu terakhir pemurnian, filter yang terakhir ini. Ya, di mana kejadiannya? Saudara lihat lagi. Ya, ingat baik-baik, rapture, tribulation, second coming, lalu 1000 tahun damai, baru itu nanti di sini. After, setelah 1000 tahun damai itu terjadi ini perang yang itu, ya, Gog and Magog. Nah, Gog and Magog itu di Alkitab cuma tertulis di 2 tempat. Perjanjian Baru cuma ada di sini kata itu disebut, Revelation 20. Tapi kalau saudara lihat perjanjian lama, kalau saudara punya digital Bible dan saudara tulis Gog and Magog, itu akan muncul di perjanjian lama. Itu dia ada di Ezekiel ya? Yes, betul. Ada di Ezekiel 27, 28. Oh, yes. 28. Iya. Ya. Tapi itu banyak perdebatan. Apakah 38? Yes, betul, 38. Apakah itu Gog Magog yang sama, Gog and Magog yang sama? Karena kalau saudara baca, saudara 37, 38. Iya. Yeskiel kan, Ezekiel, ya. Nah, karena banyak orang yang percaya bahwa Rusia melawan Ukraine, it's the beginning. Tapi maybe Gog, banyak orang yang menyebut Gog itulah Rusia yang nanti akhirnya akan menyerang Israel. Jadi banyak orang berpendapat Rusia ya menginvasi Ukraina itu cuma langkah awal, tujuan dia Israel. But I don't think so. Rasanya bukan. Kalau saudara baca, saudara akan tahu ya. Tapi banyak kalau saudara lihat, saudara buka YouTube aja, Gog and Magog, banyak mereka berpendapat it's Russia yang nantinya akan menyerang Israel. Ya, karena di situ nanti kalau saudara baca, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan di Ezekiel ya, 37, 38 ya. Nah, kalau 2 pasal sebelumnya itu sudah terjadi, yang pada saat Yeskiel diminta Tuhan untuk bernubuatlah kepada tulang-tulang, ingat ya, tulang-tulang, dan akhirnya tulang-tulang itu menjadi bangkit hidup. Ya, itu it's the nation of Israel, sudah terjadi 1948. Ya, saudara tahu pada saat setelah Yesus mati di salib, ya, Israel masih berada di dalam penjajahan Romawi toh. Ya. Itu kan Yesus mati di salib tahun 30 sekitar 36 Masehi. 35 36 Masehi. Bait suci hancur, rata tanah, dihancurkan oleh Romawi itu tahun 70 Masehi. Jenderal Titus, Roman Empire masuk karena gini, mereka berada di dalam penjajahan Romawi dan mereka memberontak karena mereka pengen merdeka. Begitu memberontak ya sudah dihabisi oleh pasukan Romawi.
Sampai bait suci diratakan tanah tahun 70 Masehi. Yesus pernah ngomong di depan murid-muridnya, tidak satu pun batu akan berdiri di atas batu yang lain. Ingat ya? Dia udah bilang, ini hancur nih nanti bait suci. Itu terjadi sudah 70 Masehi. Dan bangsa Israel tercerai-berai, lari sampai ke tempat yang namanya Masada. Kalau saudara pernah tinggal Israel, wajib kudu mampir ke situ. Mereka mampir lari ke situ. Dan sisa bangsa Israel yang berjuang memberontak melawan Romawi akhirnya mati bunuh diri massal di situ. Karena daripada mereka menyerahkan kepada Romawi, akhirnya mereka memutuskan mati. Nah, selama 2000 tahun bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Sehingga the nation of Israel itu tidak pernah ada di atas muka bumi selama 2000 tahun. Dan kalau saudara lihat peta Israel yang sekarang, ya, peta Israel yang sekarang, ya itu beda dengan yang dijanjikan Tuhan sama Abraham. Dijanjikan Tuhan sama Abraham itu lebih luas lagi. Gak seperti yang sekarang. Israel merdeka tahun 48 itu penggenapan di Yeskiel yang 36, 37 apa 35, 36 saya lupa. Yang dia bernubuat tulang-tulang surga mungkin. Israel baru merdeka, saudara tahu tahun 48 ya. 47 diakui PBB. Ya, diakui dunia, 48 merdeka, tapi Yerusalem belum balik ke Israel sebelum tahun 67. Jadi begitu mereka merdeka, Yerusalemnya, the city, the beloved city, the holy city of Jerusalem itu belum menjadi milik mereka, meskipun bangsa itu sudah merdeka. Kurang lebih 20 tahun kemudian, tahun 1967, baru Yerusalem menjadi bagian Israel. Jadi itu nubuatan. Dan sejak itu seluruh sisa-sisa bangsa Israel yang terpencar seluruh dunia mulai balik pulang ke tanah mereka. Itu sudah tanda akhir zaman sudah selesai, udah mau datang. Karena Yesus bilang, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai saatnya engkau berkata, blessed is he who comes in the name of the Lord. Itu saat mereka sudah berkumpul di Israel, semua bangsa Israel yang tersebar di seluruh dunia, dan bait suci yang ketiga dibangun, dan Antichrist datang menduduki bait suci mengaku sebagai Kristus, dan mereka harus tersebar lagi, teraniaya. Dan akhirnya mereka percaya pada saat Yesus yang kedua kali datang, oh ini Mesias yang kita tunggu. Itu future, belum terjadi. Itu dia. Ya, it's amazing karena gini saudara belajar Israel, kalendernya Tuhan itu selalu Israel. Kalau kita mau tahu ini sekarang sampai di mana nih timelinenya, udah jalan sampai mana? Lihat ke Israel, saudara dapat info di situ. Saudara lihat Israel, itu yang dikerjakan Tuhan. Kalender Tuhan selalu Israel. Selalu Israel. Apa yang terjadi di Israel itu menunjukkan sudah sampai di mana semuanya. Ya, bait suci yang ketiga memang belum dibangun sampai sekarang, tapi persiapannya sudah ada. Persiapan sudah dilakukan. Mereka sudah bersiap-siap. Lokasinya di mana? Ya mungkin di Temple Mount. Tapi titiknya sebelah mana kita nggak tahu, karena lokasi yang sekarang yang dianggap sebagai bekas lokasi bait suci yang kedua yang dihancurkan Romawi itu, di atasnya sekarang berdiri masjid. Ya, Dome of the Rock, lalu Masjid Al-Aqsa. Ya. Karena itu kalau kita lihat di City of Jerusalem itu adalah tanah yang tertinggi, itu kan mountain, bukan berarti gunung ya, tapi dataran yang tinggi. Gitu, paling tinggi di situ. Seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau itu harus dibangun itu kan harus dihancurin dulu. Kalau dihancurin apa nggak perang? Karena itu masjid yang sekarang di situ. Gitu. Nah, itu ya kita nggak tahu. Tapi jika saudara tiba-tiba melihat atau mendengar berita, oh ini udah terjadi, ya udah itu udah deket banget lah, udah siap-siap lah, gitu. Jadi kalendernya Tuhan selalu Israel.